Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang yaitu Aura Salsabila, Seprina Azahra, Rara Umroh, dan Mimi Amelia Fitriani ingin mempresentasikan tugas video mengenai inovasi pembelajaran matematika menggunakan software matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan dosen pengampu Ibu Zulfa MPD. Di video ini, kami akan menjelaskan tata cara penggunaan 3 software dalam matematika yaitu MATLAB, Cabri 3D, dan FreeMath. Baiklah, kita masuk pada tata cara penggunaan software yang pertama yaitu MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila dengan NIM 2284202001. Di sini, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan MATLAB. Sebelum kita masuk dalam tata cara penggunaan MATLAB, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih itu MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB awalnya ditulis untuk memberikan akses mudah ke perangkat lunak matriks yang dikembangkan oleh proyek LINPACK, paket sistem linear, dan ASPEC, paket sistem agent. MATLAB memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahasa komputer konvensional, misalnya untuk memecahkan masalah teknis. MATLAB adalah sistem interaktif yang elemen data dasarnya adalah himpunan yang tidak memerlukan dimensi. Paket perangkat lunak ini telah tersedia sejak tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai alat standar di sebagian besar universitas dan industri di seluruh dunia. Nah, itu dia tadi mengenai apa itu MATLAB. Sekarang kita masuk pada tata cara penggunaan MATLAB. Sebelum kita masuk pada tata cara penggunaan MATLAB, terlebih dahulu kita buka website https://matlab.mathworks.com di Chrome, atau kita juga bisa mengetik secara manual di pencarian Chrome MATLAB login. Untuk bisa menggunakan MATLAB, langkah yang harus kita lakukan yaitu membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun MATLAB ini, kita membutuhkan email. Dalam membuat akun MATLAB ini, kita akan diarahkan untuk mengisi email, password, nama, dan universitas nantinya. Di sini, saya sudah membuat akun MATLAB. Jadi, saya akan langsung login saja. Setelah kita berhasil masuk, kita klik Use MATLAB Online Basic pada halaman utama. Nah, inilah tampilan MATLAB. Dalam tampilan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, menu bar, 2, toolbar, 3, current working directory, yang keempat, current directory content, yang kelima, workspace, dan yang keenam, command history. Kita masuk pada langkah penggunaan MATLAB. Yang pertama yaitu penggunaan MATLAB sebagai kalkulator. MATLAB dapat dioperasikan seperti menggunakan kalkulator sebagaimana ditunjukkan dalam contoh sebagai berikut. Dalam command window, ketikkan perkalian 5 dikali 10 seperti berikut. Pada MATLAB, perkalian ditandai oleh operator simbol bintang. Yang kedua yaitu penggunaan MATLAB sebagai operasi dalam matematika. Terdapat beberapa bagian. A yaitu operasi matematika penjumlahan. Penjumlahan dua buah bilangan dalam MATLAB diberikan dalam contoh berikut. Contohnya 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian tekan Enter. B yaitu operasi matematika pengurangan. Pengurangan dua buah bilangan dalam MATLAB diberikan dalam contoh berikut. Contoh 5 dikurang 6 sama dengan -1.
C yaitu operasi matematika perkalian. Perkalian dua buah bilangan dalam MATLAB diberikan dalam contoh berikut. Contoh 5 dikali 6 sama dengan 30. Yang D yaitu operasi matematika pembagian. Operasi pembagian dalam MATLAB diberikan dalam contoh sebagai berikut. Contoh 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, tanda pembagian dalam MATLAB dilakukan oleh operator bersimbol garis miring. Yang E yaitu operasi matematika eksponensial atau pangkat. Operasi pemangkatan adalah suatu proses perkalian suatu nilai dengan nilai itu sendiri dengan jumlah operasi perkalian sebanyak nilai pangkatnya. Contoh 5 pangkat 4. 5 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 625. Dalam MATLAB, operasi pemangkatan dinyatakan oleh operator bersimbol seperti V terbalik. Yang kedua yaitu penggunaan MATLAB sebagai fungsi matematika. Fungsi matematika adalah suatu proses perhitungan dari suatu input untuk menghasilkan output. Secara sederhana, bentuk umum sebuah fungsi adalah sebagai berikut. Y sama dengan nama fungsi dalam kurung X. Dalam pemrograman MATLAB, fungsi dinyatakan sebagai format yang sama seperti format di atas. Contoh, dalam MATLAB, SQRT adalah nama fungsi untuk menghitung akar kuadrat. Maka kita dapat menggunakan fungsi tersebut untuk menghitung 9 kuadrat dengan komen sebagai berikut. Yang ketiga yaitu penggunaan MATLAB sebagai mendefinisikan variabel. Variabel adalah suatu elemen yang dideklarasikan untuk memrepresentasikan suatu nilai. Contoh, variabel X mempresentasikan nilai 5 dan Y mempresentasikan nilai 4. Secara matematik, kedua variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Deklarasi kedua variabel tersebut dalam MATLAB dinyatakan sebagai berikut. Yang keempat yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan salah satu fungsi matematika yang sering dijumpai dalam studi engineering. Perhitungan fungsi trigonometri dari suatu sudut dalam matematika bisa menggunakan radian atau derajat. Namun, dalam MATLAB, perhitungan fungsi trigonometri berbasis pada radian, bukan derajat, sehingga semua sudut harus dinyatakan dalam radian. Contoh, gunakan MATLAB untuk menghitung sin 30 derajat Celcius. Jawab, sudut 30 derajat Celcius harus dikonversikan dalam radian. 30 derajat sama dengan 30 dikali N per 180 radian. Nilai Pi di dalam MATLAB dinyatakan oleh
pi, sehingga komen di MATLAB untuk menghitung sin 30 derajat adalah sin 30 derajat pi atau 180 sebagai berikut. Baiklah, itu tadi tata cara penggunaan MATLAB. Sebelum saya menutup pembahasan pada video ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan MATLAB. Kelebihan MATLAB yang pertama, MATLAB sangat handal dalam perhitungan array atau matriks. Keandalan ini dapat dilihat dari penetapan variabel melalui array sederhana dan nilai analitik ke operasi aritmatika yang cepat. Yang kedua, penugasan sederhana variabel ke nilai array atau tipe matriks didasarkan pada kenyataan bahwa Anda tidak perlu menentukan ukuran array atau matriks variabel-variabel ini. Ukuran atau ukuran variabel tipe array ini secara otomatis disesuaikan dengan array yang dialokasikan. Artinya, ukuran variabel array ini bersifat dinamis. Jadi, Anda tidak perlu khawatir dengan ukuran variabel yang membutuhkan untuk proses perhitungan. Kekurangan MATLAB. Jika Anda ingin menyimpan hasil yang dihitung hanya di memori tanpa menampilkannya, tambahkan titik koma di akhir perintah agar bisa langsung tersimpan. Baiklah, video selanjutnya yaitu tata cara penggunaan Cabri 3D yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rara Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Umroh dengan NIM 2284202029. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Cabri 3D. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada pada Cabri 3D. Itu yang pertama ada manipulasi. Manipulasi digunakan untuk menormalkan fungsi kursor. Yang kedua, redefinition, digunakan untuk mendefinisikan titik tertentu pada base plan. 3. Titik, digunakan ketika akan membuat garis. Digunakan untuk membuat sebuah garis baik melalui dua titik atau garis yang dibentuk oleh perpotongan dua bidang. Segmen atau ruang garis digunakan untuk membuat ruas garis dari dua titik yang diketahui. Ray atau sinar digunakan untuk membuat sinar yang melalui dua titik, di mana titik pertama merupakan titik awal sinar tersebut. Vektor digunakan untuk membuat sebuah vektor garis yang didefinisikan oleh dua buah titik, di mana titik pertama merupakan titik awal vektor tersebut. Lingkaran digunakan untuk membuat sebuah lingkaran yang didefinisikan oleh dua titik pada bidang datar. Busur lingkaran digunakan untuk membuat busur lingkaran dan lingkaran itu sendiri dengan mendefinisikan tiga titik tertentu. Konik digunakan untuk membuat konik yang melalui 5 titik yang sebidang. Intersection curve digunakan ketika akan membuat garis dari perpotongan antara dua bidang, membuat konik dari perpotongan antara bidang datar dengan kerucut atau tabung, dan membuat lingkaran dari perpotongan antara dua bola atau bidang dengan dua bola. Bidang datar. Sebuah bidang dapat dibentuk dengan beberapa cara, yaitu
Melalui 3 titik tertentu, usahakan titik tidak berada di base plan. Kedua, melalui 2 garis yang sebidang. 3. Melalui sebuah garis dan titik. Terakhir, didefinisikan dari sebuah segitiga atau poligon. Poligon. Untuk membuat sebuah poligon bisa dilakukan dengan cara mendefinisikan 3 buah titik atau lebih, dan untuk menyelesaikannya dengan melakukan double klik pada titik terakhir. Segitiga. Untuk membuat sebuah segitiga bisa dilakukan dengan cara mendefinisikan 3 buah titik tertentu. Halfpen dapat dibentuk dengan cara: pertama, dibatasi oleh sebuah garis dan memotong sebuah titik. Kedua, dibatasi oleh 3 titik, di mana 2 titik pertama mendefinisikan sebuah garis dan memotong titik ketiga. Untuk membuat sektor, bisa dilakukan dengan mendefinisikan sebuah titik awal dan 2 titik sebagai titik yang lain. Jarak digunakan untuk mengukur jarak antara 2 titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan garis. Panjang digunakan untuk mengukur panjang dari ruas garis, vektor, sisi suatu bangun luang, dan keliling lingkaran. Area atau luas daerah digunakan untuk menghitung luas daerah bidang datar dan luas permukaan suatu bangun datar. Volume digunakan untuk mengukur volume dari bangun luang. Sudut digunakan untuk mengukur sudut antara bidang dengan garis, vektor, sudut dari 3 buah titik tertentu, dan sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran. Dot product mengukur sudut dari 2 buah vektor sebagai hasil dari dot product. Coordinates dan equation digunakan untuk membuat koordinat dari suatu titik, vektor, dan membuat persamaan dari sebuah garis, bidang datar, dan lingkaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cara membuat kubus. Pertama, cukup seperti ini cara membuat balok. Jika ingin membuat jaring-jaringnya, kita tinggal klik open polygon. Seperti ini. Jika ingin mengetahui jarak dan dari titik berapa ke berapa kita ingin mengetahui jarak. Seperti ini teman-teman. Kita juga bisa membuat beberapa bangun datar yang lain.
itu, atau membuat beberapa balut yang lainnya. Kita juga dapat membuat plasma. Pertama bikin Dan materi terakhir yaitu tata cara penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi Frame wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh Saya rekan Seprina saya, Az-Zahra Seprina dengan NIM Az-Zahra. 2284202019. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian tentang cara mendownload Freenet dan cara penggunaannya. Nah, untuk mendapatkan Freenet ini, kita hanya perlu membuka Chrome, lalu mencari Freenet di situs resminya, yaitu freenet.sourceforge.net. Nah, setelah masuk ke situsnya, teman-teman bisa scroll ke bawah, dan nanti akan ada tulisan download. Teman-teman bisa klik to download Freenet. Ini adalah mendownload Freenet sesuai dengan versi yang kita butuhkan. Nah, setelah itu teman-teman hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk memulai proses downloadnya. Nah, teman-teman bisa lihat di atas itu, yaitu ada muncul bahwasanya Freenet itu sedang di-download, dan kita hanya perlu menunggu sampai waktu finishnya. Nah, langsung saja kita coba, kita install Freenetnya seperti yang ada pada layar ini. Teman-teman hanya tinggal menekan yes, next, I agree, next, and install. Kita tunggu sampai Freenetnya terinstall.
Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Freemat. Untuk itu kita coba sekarang aplikasinya, yaitu pertanyaannya tentang matriks, determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi jawaban dari determinan A ini adalah 1. Nah, coba kita selesaikan dengan Freemat. Oke, langkah yang pertama yaitu kita menulis dulu metriknya. A sama dengan metrik 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Nah, setelah itu kita tekan enter save, maka muncullah dia seperti yang berbaris itu. Nah, kemudian kita ketik dat A, lalu kita tekan lagi save enter, maka muncullah jawaban dari A, determinan dari A yaitu 1. Nah, selanjutnya kita cari lagi A11 sama dengan matriks 1, 4, 6, 0. Jadi A11 sama dengan 1, 6, 4, 0. Nah, kita cari lagi A12 metrik 0, 4 sama dengan, kenapa dibikin sama dengan? Supaya ini bisa menjadi batasnya metrik itu. Nah, kita cari lagi, cari terus sampai ketemulah nanti determinan dari A-nya.
Nah, akhirnya kita mendapatkan determinan sama dengan 1 dikali C 11 ditambah 2 dikali C 12 ditambah 3 dikali C 13. Dan muncullah hasil determinan A itu sama dengan 1. Hasilnya sama dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita coba soal yang lain, yaitu tentukanlah inverse matriks ordo 3 kali 3 di bawah ini, yang mana A-nya sama dengan 32 min 1, min 5 min 32, 0 1 2, dan X-nya sama dengan 3 2 6, 1 1 2, 0 1 2.
Itulah pembahasan tentang cara penggunaan aplikasi Freemat. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.